Puncak kejayaan istriku. Ternyata bukan hal mustahil, orang yang selama ini dianggap paling mencintainya justru bisa bertindak paling keji. Insiden berdarah ini dialami oleh Saras Gunawangsa dan keluarganya. Suara desing peluru berkali-kali terdengar. Ingatan pilu tentu tak bisa pudar begitu saja bagi Saras yang meringkuk di balik penjara. Suara petugas sel terdengar lantang, memberitahu kalau Saras akan segera bebas dari bumi. 5 tahun meringkuk di tahanan tidak membuat rasa penasaran Saras hilang begitu saja. Dendam masih membara. Saras ingin mencari tahu siapa dalang dibalik insiden pahit yang menimpa keluarganya kala itu. Sahabat Saras yang bernama Maya menanyakan apa rencana teman dekatnya setelah menghirup udara bebas. Saras tegas ingin menjumpai beberapa orang, termasuk sosok pria yang masih berstatus sebagai suaminya. Rasa kesal terhadap suaminya belum surut. Di kesempatan lain, suami Saras, pria gagah bernama Bagas Arjuna yang merupakan seorang pengusaha sedang dielulukan dan menjadi sorotan wartawan karena keberhasilannya membangun apartemen kelas atas yang diberi nama Istana Sultan di ibu kota. Ditanya soal kabar sang istri yang telah bebas, seorang wanita yang berdiri di samping Bagas Arjuna justru memberikan pernyataan yang mengejutkan kepada wartawan. Kalau Bagas dan Saras sudah cerai. Saras yang menunggu kedatangan Bagas dibuat murka tahu kabar dari media. Ia pun bersikukuh ingin menemui suaminya itu. Di antara kalutnya keadaan, sebuah fakta terungkap kalau Saras dijadikan kambing hitam insiden berdarah 5 tahun silam. Istri Bagas itu dituduh yang menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Saras sangat ingin masuk ke apartemen kelas atas milik Bagas. Saras juga mengaku sekilas melihat wajah putrinya, Sari. Hingga akhirnya, benar saja, yang ia temui adalah Sari. Saras lantas memberondong semua segudang pertanyaan kepada Sari sembari menahan tangis rindu kepada darah dagingnya. Ternyata selama ini Saras ditusuk dari belakang oleh Maya yang merupakan tangan kanan Amara, adik dari Saras yang selama ini ternyata masih hidup. Amara melakukan hal keji itu karena iri dengan Saras. Saras tegas mengatakan kalau Amara hanya anak angkat dan tidak memiliki hak atas kekayaan Yayasan Gunawangsa yang termasuk apartemen Sultan. Sampai tiba waktunya, Bagas bertemu dengan Saras, ia pun memeluk wanita itu dengan erat, tapi Saras menampiknya. Hati Bagas memang masih untuk Saras. Sampai akhirnya Maya memergoki Bagas dan Sari. Maya yang merupakan tangan kanan Bagas, itu kemudian kaget dan khawatir bagaimana jika Amara mengetahui Bagas masih bertemu dengan Saras. Tak sadar, menangis di tengah jalan dan nyaris dihantam kendaraan, seorang laki-laki bernama Arman Zulfikarlah yang menyelamatkan Saras. Arman pun familiar dengan wajah Saras Gunawan. Ia diam-diam juga mengenal Bagas Arjuna. Saras masih harus berjuang untuk bertahan hidup. Perkenalannya dengan Arman berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Bahkan Saras meminta satu syarat jika Arman ingin menikahinya. Ia meminta Gria Tawang Sultan. Di momen perayaan Sultan Istana, ke-5 tahun dihadiri pengusaha kelas atas. Di saat semua mata mengarah ke Amara, Saras datang dan berteriak kalau adik tirinya adalah pembohong besar. Saras nyatanya berhasil memiliki kunci kamar Gria Tawang Sultan nomor 3. Konflik belum selesai. Bagaimana nasib Saras selanjutnya? Apakah dia berhasil merebut kembali kekuasaannya sebagai pemilik apartemen kelas atas? Baca kisah selanjutnya di gooddreamer.id.